Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Hari ini kita belajar mengenai parameter kualitas air aquaculture. Jadi, seperti materi kita yang sebelumnya itu kita belajar mengenai pengertian aquaculture. Sudah ya. Jadi dalam aquaculture itu salah satu hal yang penting dalam aquaculture adalah mengenai kualitas air. Karena media utama yang kita gunakan dalam aquaculture itu adalah air, sehingga kita itu penting mengenal parameter-parameter apa saja dalam sistem aquaculture. Nah, apa saja parameter aquaculture? Jadi dalam parameter aquaculture itu terbagi tiga. Yang pertama, saya mengkategorikan parameter fisika, parameter air. Jadi dari tiga ini ya yang sering atau yang familiar dalam aquaculture itu biasanya kita di saran parameter ini. Misalnya yang kita apa namanya, yang kita sering ukur atau sering amati itu ada di parameter ini. Misalnya di parameter fisika itu ada cahaya, suhu, kecerahan, padatan tersuspensi. Kemudian ada komposisi air, salinitas, pH, alkalinitas, kesadahan, disolved oksigen, karbon dioksida, nitrogen, BOD. Kemudian ada biologi air, misalnya ya produktivitas primer dan plankton. Nah, plankton ini biasanya terbagi lagi, ada zooplankton, ada fitoplankton. Jadi ini saya ingin memperkenalkan kepada teman-teman sekalian bahwa parameter kualitas air itu dalam aquaculture biasanya ini yang kita amati misalnya dalam penelitian atau dalam sistem budidaya. Ya, hal-hal ini yang parameter ini yang biasa kita temukan di lapangan atau di apa ya, kolam atau di tambak yang kita lakukan budidaya. Eh, kita akan membahas salah satu dari parameter kualitas air, misalnya salinitas. Ya, ini salinitas salah satu aja. Salinitas itu merupakan total konsentrasi ion yang terlarut di dalam air. Misalnya ion itu ya seperti kalau kita merasakan suatu air, misalnya air laut, itu ada kadar garam misalnya. Sederhananya begitu, kadar garam. Apakah ini bergaram sekali atau agak rasanya payau, kemudian agak rasanya tawar, ini yang dinamakan salinitas. Nah, salinitas ini bergantung juga pada tingkat konsentrasi ion terlarut kadar garam. Nah, biasa yang kita sebut dengan miligram per liter. Biasanya kita salinitasnya ini berapa? 5 ppt, 15 ppt, 30 ppt. Nah, itu ppt itu artinya part per thousand. ppt itu atau 0/100. Misalnya 5.500 miligram per liter. Berarti itu 5 ppt. Nah, perairan berdasarkan salinitas misalnya air tawar bawah 0,5 ppt, perairan oligohalin 0,5 ppt, 3,0 ppt, kemudian mesohalin 3 sampai 16,5 ppt, polihalin 16,5 sampai 30 ppt, air laut. Nah, air laut ini 30 ppt sampai 40 ppt. Kemudian hipersalin. Hipersalin itu air laut yang sudah eh, yang tinggi sekali kadar garamnya biasanya mencapai 40. Tapi ini jarang kita temukan. Tapi dalam kondisi budidaya biasanya pada perairan laut atau polihalin ini ya air payau 16,5 ppm. Ini termasuk air payau, kemudian sudah 30 ppm ini sudah termasuk air laut. Nah, biasanya dalam sistem budidaya kita itu memberikan standar yang ditoleransi oleh komoditi yang kita budidayakan. Ya toleransinya di salinitas berapa. Misalnya udang. Kemudian kalau di air tawar itu, ikan air tawar itu toleransi salinitasnya berapa. Kira-kira seperti itu mengenai salinitas. Karena kenapa kita bahas salinitas ini? Ya, salinitas ini sangat umum digunakan dalam budidaya.
Ada juga pH. pH ini kayak tingkat keasaman suatu media pemeliharaan kita air. Jadi pH itu eh, adalah seberapa besar jumlah ion hidrogen di dalam air. Nah, kisaran pH biasanya 0 sampai 14. Di atas 7 biasa kita mengukur salinitas. Kalau kita mengukur pH biasanya 7 tercenderung bagus kalau misalnya di budidaya. Nah, jadi kalau di atas 7, di atas nilai 7 pada pH itu adalah basa dan di bawah 7 adalah asam. Nah, pH ini juga biasanya dalam komoditi budidaya ada yang ditoleransi. Biasanya mentoleransi pH kisaran berapa. Nah, kenapa kita membahas pH ini? Biasanya pH ini juga mempengaruhi produktivitas komoditi yang kita budidaya. Nah, total suspensi. Total suspensi biasanya total suspensi ini juga biasanya kita amati. Biasanya dalam penelitian atau dalam penelitian-penelitian skala kecil. Nah, terdiri dari partikel tanah dan partikel bahan organik yang tersuspensi di dalam kolam budidaya. Jadi tersuspensi itu maksudnya biasanya kita menemukan padatan-padatan yang berada di air, kemudian atau di dasar akuarium kita atau di dasar tambak misalnya. Nah, asal mula partikel ini ya partikel tanah tersuspensi adalah erosi di cekungan drainase, sisa vegetasi, bahan organik, dan juga produksi plankton di perairan. Nah, produksi plankton di perairan ini menjadi sebuah padatan tersuspensi. Biasanya plankton yang mati kemudian tersuspensi atau ada partikel-partikel lain yang tersuspensi di bawah perairan kolam kita. Nah, padatan tersuspensi ini biasanya dapat bisa terurai jika uh, memiliki oksigen terlarut yang cukup. Nah, sehingga padatan tersuspensi ini juga biasanya bisa dimanfaatkan. Turbidity. Ini juga biasa, turbidity ini berhubungan dengan padatan tersuspensi tadi. Ada dua jenis kekeruhan. Jadi turbidity itu uh, sama dengan kekeruhan. Nah, ada dua jenis kekeruhan dasar tambak udang. Yang pertama itu adalah yang disebabkan oleh pertumbuhan fitoplankton, kemudian yang disebabkan oleh partikel tanah yang tersuspensi. Kan? Kedua jenis kekeruhan tersebut membatasi penetrasi cahaya ke dalam air tambak. Jadi ini seperti berhubungan dengan parameter fisik air yang dapat membatasi penetrasi, dapat membatasi penetrasi cahaya ke dalam air tambak. Dan kurangnya cahaya di dasar tambak menghambat pertumbuhan eh, alga berserabut dan gulma air yang karena kenapa dia dapat menghambat mikro-mikroorganisme yang lain ini berhubungan dengan mikroorganisme yang membutuhkan pertumbuhan, yang membutuhkan cahaya untuk melakukan pertumbuhan. Ya, itu mungkin informasi singkat mengenai beberapa parameter kualitas air. Ini sebenarnya penjelasan singkat yang sederhana. Masih banyak sebenarnya yang berhubungan dengan parameter kualitas air ini. Bisa kita berdiskusi mengenai kualitas air. Kita terus meningkatkan performa kita tentang pengetahuan kualitas air ini. Saya hanya berpesan bahwa kita harus terus belajar. Belajar itu untuk menambah pengetahuan, bukan untuk menambah gelar semata. Terima kasih. Kalau misalnya ada yang bertanya, silahkan. Boleh bisa email ke saya di email yang sudah ada di sini. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.